Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya Kak Dion. Minggu ini kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang luar biasa. Dan minggu ini semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oh, luar biasa. Oke, kalau kita sudah siap memuji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Kak Dion akan memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan, sudah menjaga kami dari malam yang gelap hingga pagi yang terang ini Tuhan. Sekarang kami akan beribadah dan menyanyikan lagu pujian untuk melihat nama-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan sama-sama mau memuji Tuhan. Dan kita akan naikkan satu pujian, Yaitu puisi Mahakarya. Yesus kau mati salib, bangkit bersamakan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamatkan Tuhan.
Adik-adik, di sini siapa yang masih suka berantem dengan teman-temannya? Aduh, kalian masih? Oke, jadi kita sama dengan sama anak-anak Tuhan, kita harus saling, hidupnya harus saling rukun ya. Tidak boleh berantem dengan teman-temannya, harus saling mengasihi ya. Nanti kalau seandainya teman-teman kita melakukan kesalahan, kita harus memberi maaf. Adik-adik, kita akan sama-sama lakukan pujian ini, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 KSIH, kasih, kasih, kasih. KSIH, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KSIH. Pakai tangannya ya. KSIH, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KSIH, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sahabat. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Luar biasa adik-adik. Dan pagi hari ini adik-adik, kami mengajak semua adik-adik untuk siapkan hatinya adik-adik untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalian mau dengarkan firman Tuhan? Mau lah. Semangat ya, kita mau dengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Ya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, ya Tuhan yang luar biasa, firman dan janjinya akan meneguhkan setiap iman kita. Mari kita panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus
siap untuk dengarkan firman Tuhan? Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik sekalian, Kayuhan senang sekali pagi hari ini bisa jumpa kembali bersama-sama dengan adik-adik dimanapun berada pagi hari ini yang sementara mengikuti sekolah minggu online. Kita masih dalam masa-masa yang sangat sulit menghadapi pandemi ini, apalagi akhir-akhir ini ada varian-varian baru yang semakin berbahaya, dan Kayuhan berharap kita semua tetap menjaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatannya. Oke adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini yang Kayuhan akan ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum itu kita akan sama-sama mengucapkan super kebenaran kita hari ini. Super kebenarannya adalah aku akan belajar untuk rendah hati setiap saat. Sekali lagi, aku akan belajar untuk rendah hati setiap saat. Mari kita sama-sama ucapkan ini adik-adik. 1, 2, 3. Aku akan belajar untuk rendah hati setiap saat. Ya, adik-adik, apa yang dimaksudkan dengan rendah hati? Kita akan sama-sama belajar lewat cerita firman Tuhan ini dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Di sini menceritakan tentang seorang yang bernama Naaman. Siapakah itu Naaman? Naaman adalah seorang panglima tentara yang kuat di Aram. Dia tinggal di kota Damsyik. Naaman ini mengalami sakit, suatu penyakit yang sangat parah waktu itu ya. Jadi Naaman ini di sini diceritakan Naaman mengalami penyakit kusta. Nah, kalau zaman dulu, di zamannya Naaman ini, penyakit kusta ini buat mereka suatu penyakit yang perlu dijauhi. Jadi ketika seseorang terkena penyakit kusta, dia tidak boleh tinggal di rumah. Dia harus tinggal di luar kota. Jadi misalkan dia ini tinggal di tengah-tengah kerumunan atau di tengah-tengah orang banyak, dia harus menyingkir. Kalau sekarang seperti pandemi ini harus karantina. Nah, tidak boleh ada yang menjenguk, tidak boleh ada yang mendekat. Demikian pun orang sakit kusta. Mereka harus tinggal menjauh sampai mereka sembuh menjadi tahir, baru mereka boleh pulang ke rumah. Tapi tidak segampang itu. Mereka harus pergi bertemu lagi dengan kalau sekarang disebut pendeta. Mereka harus bertemu dengan imam. Ketika imam menyatakan dia sembuh, baru dia boleh pulang ke rumah. Adik-adik, Naaman ini mengalami penyakit kusta. Dia seorang panglima yang punya kekuasaan, punya jabatan, yang punya kekayaan. Dia tentunya pasti sangat bangga ya dengan semua yang ia miliki. Dia seorang yang angkuh dan berkuasa, tetapi dia ingin sangat disembuhkan dari penyakit ini, dari penyakit kusta. Yang pertama, Naaman ini orang yang angkuh dan berkuasa, tetapi tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakitnya. Semua dia telah coba. Yang kedua, siapa yang harus ia dengarkan untuk mencari cara menyembuhkan penyakitnya? Di rumah Naaman ada seorang pelayan perempuan, seorang Israel. Nah, tentunya setiap hari Naaman selalu memberikan perintah kepada seorang pelayan, karena dia tuan, dia bosnya, majikannya di rumah itu. Tapi kali ini Naaman harus mendengarkan seorang pelayan. Ya. Pelayan ini berbicara tentang Tuhan dan tentang seorang nabi yang bernama Elisa. Dia berbicara tentang Tuhan Allah Israel. Tentunya Naaman tidak percaya, karena Naaman seorang penyembah berhala.
dia punya kekuasaan, tidak percaya semudah itu. Tetapi dia sudah sangat putus asa karena semua dia sudah coba lakukan untuk kesembuhannya. Tidak ada yang bisa. Semua kekayaannya, semua yang ia miliki, jabatan, bahkan dewa-dewanya pun tidak bisa menyembuhkan. Terpaksa Naaman putus asa. Dia merasa, ya saya coba mendengarkan seorang pelayan berbicara. Disinilah rintangan pertama Naaman, ialah ia harus mendengarkan seorang pelayan. Adik-adik, ini adalah pelajaran pertama tentang merendahkan diri, merendahkan hati. Yang dimaksud merendahkan hati adalah meninggalkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Mungkin selama ini, saya bisa, saya kan pintar, saya lebih pintar dari teman-teman, pasti saya bisa mengerjakannya. Tetapi seperti Naaman, dia merendahkan hati, mendengarkan seorang pelayan. Dia tidak peduli dengan semua yang ia miliki. Demikian pun juga kita, ya. Kita harus belajar rendah hati, tidak menjadi angkuh sombong dengan apa yang kita miliki. Kemudian adik-adik, setelah ia mendengarkan tentang Elisa yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada dia, yang berikut apa yang harus dilakukan Naaman? Kemana? Hal yang ketiga, kemana Naaman harus pergi? Naaman harus pergi ke suatu tempat yang namanya Israel. Wow, Naaman terkejut. Kenapa? Karena Israel adalah negara musuh. Mereka tidak cocok. Mereka saling bermusuhan. Saya seorang panglima tentara yang kuat. Saya punya kekuasaan, jabatan. Kok sekarang saya harus pergi ke negara musuh hanya untuk disembuhkan? Naaman mulai berpikir panjang. Tetapi sekali lagi, kedua kalinya Naaman merendahkan hati. Ia harus menempuh perjalanan yang panjang untuk mencari sang nabi yang namanya Elisa. Ia tentunya harus minta izin dulu sama rajanya, kepada Raja Aram. Ketika ia mendapat izin dari Raja Aram, ia pun membawa hadiah untuk Raja Israel. Karena dia tahu ini memasuki daerah musuh tidak gampang. Setelah itu Naaman melakukan perjalanan yang panjang. Sesampainya di Israel, ketika ia tiba di tempat di mana Elisa ini tinggal, tentunya Naaman punya pemikiran bagaimana ia harus disembuhkan. Ini hal yang keempat. Bagaimana saya harus disembuhkan? Dia berharap kalau sekarang mungkin ketika seseorang mengalami sakit, kemudian dia datang untuk didoakan, dia berharap pasti dia harus ditumpangi tangan, dia harus pendetanya berdoa secara khusus kepada dia. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi di luar pemikiran Naaman. Kita bisa lihat di sini adik-adik di dalam ayat yang ke-11. Di sini firman Tuhan bilang begini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi apa yang terjadi? Elisa tidak keluar. Bahkan Elisa menyuruh pelayannya yang menemui Naaman. Wow, Naaman terkejut. Kenapa harus seorang pelayan lagi? Saya sudah mendengarkan nasihat pelayan saya untuk bisa sampai ke Israel. Sekarang pelayan Elisa lagi yang menemui
ini saya? Naaman masih kebingungan. Tetapi di sini Naaman marah. Dia menjadi kecewa karena di luar pemikirannya, ya. Bahkan yang buat Naaman sangat marah adalah pelayan Elisa ini menyuruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan dan menceburkan dirinya ke sungai Yordan yang berlumpur. Kemudian Naaman marah sekali karena dia berpikir di tempat tinggalnya di Aram ada sungai yang lebih baik dari sungai Yordan. Kenapa harus di sungai Yordan? Sungai Yordan yang berlumpur itu. Hatinya menjadi panas adik-adik. Kemudian ia berpaling dan ingin pergi pulang kembali ke kotanya. Tetapi para pegawainya datang dan menasihati Naaman dan berkata, seandainya nabi itu menyuruh melakukan perkara yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Sekarang hanya mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Seperti tadi pelayan Elisa berkata begini kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Adik-adik, akhirnya Naaman mendengarkan nasihat dari pegawainya. Untuk kesekian kalinya ia mendengarkan nasihat atau mendengarkan bawahannya. Dan yang terakhir adik-adik, Naaman merendahkan diri dan mematuhi perintah Tuhan untuk turun ke sungai Yordan. Ia pergi ke sungai Yordan. Kemudian ia menceburkan atau menenggelamkan tubuhnya sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Dia masuk ke dalam sungai Yordan, kemudian dia menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam sungai. 1 kali dia keluar periksa, belum. 2 kali cek lagi badannya, belum. 3 kali juga, sampai yang ke-7 kali ketika Naaman keluar dari dalam air, dia melihat penyakit kustanya menjadi tahir, sudah sembuh. Adik-adik, Naaman bukan saja mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi Naaman mengalami juga kesembuhan dalam hatinya yang dibersihkan. Sekarang dia tahu bahwa Allah Tuhan yang disembah oleh pelayannya tadi, yang disembah oleh Elisa, adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Yang tadi kekuasaan, jabatan, harta, dewa-dewanya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap penyakitnya. Tetapi kali ini Tuhan Allah Israel mampu menyembuhkan dia. Dan Naaman pulang dengan bersukacita dan ia mengambil keputusan untuk mempercayai Allah Israel. Adik-adik sekalian, dari kisah Naaman ini kita banyak belajar tentang rendah hati. Bagaimana seorang yang punya kekuasaan yang tinggi, punya harta, punya jabatan, dia mau merendahkan hatinya mendengarkan nasihat seorang pelayan. Dia mau mendengarkan perintah seorang pelayan Nabi Elisa. Dia mau mendengarkan nasihat pegawainya. Dia mau mendengarkan perintah Tuhan Allah Israel. Dan hasilnya adalah ia mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Adik-adik sekalian, kita belajar dari Naaman. Mari kita belajar rendah hati. Karena jika saat ini kita punya harta, kita punya uang, mungkin orang tua kita punya jabatan, tetapi
kita perlu yang namanya rendah hati setiap saat. Demikian pun kita sekarang, kita menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang diajarkan di sini adalah bagaimana kita merendahkan hati, mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa. Seperti dalam super ayat kita minggu ini, dalam Yakobus 4 ayat 6b, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Adik-adik, orang yang congkak atau orang yang angkuh, orang yang sombong, Allah tidak suka. Tetapi sebaliknya, Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan, mengakui bahwa kita ini manusia berdosa. Dan kita mau merendahkan hati kita, mohon kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, seperti Naaman, dia mau merendahkan hatinya, mendengarkan pelayan, menempuh perjalanan yang jauh, mentaati perintah Tuhan. Dan akhirnya ia terbebas dari belenggu sakit yang ia alami, bahkan hatinya penuh dengan sukacita. Kak Yohan mau, adik-adik dan Kak Yohan, kita semua pagi hari ini, mari kita belajar dari Naaman untuk rendah hati. Kita mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sekali lagi, super ayat kita minggu ini Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu aku berkatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari seorang Naaman, seorang panglima tentara yang punya kekuasaan, jabatan, kekayaan, tapi semua itu tidak dapat menolongnya dari penyakit yang ia alami. Ia mau merendahkan hatinya untuk mendengarkan seorang pelayan. Ia mau merendahkan hatinya menempuh perjalanan yang jauh. Ia mau merendahkan hatinya untuk mentaati perintah Tuhan. Dan akhirnya ia memperoleh kesembuhan. Ia memperoleh sukacita dalam hatinya. Tuhan Yesus, ajar kami pagi hari ini. Tolong dan bantu kami, untuk kami pun bisa merendahkan hati kami. Kami datang kepadamu. Ini hidup kami. Kami manusia berdosa. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Tapi Tuhan, kami mohon, biarlah Kau ampuni kami, Engkau sertai kami, Engkau mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu rendah hati setiap saat. Dan kami percaya Engkau mengasihi setiap orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik dimanapun mereka ada pagi hari ini. Tuhan Yesus jaga, lindungi, beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Lindungi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Kingdom Kids yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge, caranya klik langsung link Google Meet pada pesan broadcast WhatsApp di link Sekolah Minggu Online Abi Matawai. Kedua, klik minta bergabung. Mudah bukan? Bagi adik-adik yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge minggu ini akan mendapatkan e-komik Alkitab gratis.
Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.